warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Adapun saya berdiri di sini bukan sebagai pemberi ceramah atau pemberi tausiah, tapi hanya sekedar sharing, membagikan pengalaman. Jika kita melihat di dunia barat, di dunia Eropa maupun di Australia, yang mayoritasnya adalah kaum non-muslimin, dapat kita lihat tujuan hidup mereka itu apa. Banyak saya bergaul dan berteman kepada mereka, dan saya sering bertanya dan juga sering berdiskusi. Kebanyakan mereka tidak mempunyai pegangan dan tujuan hidup, sehingga kalau kita melihat berita-berita belakangan ini, begitu banyak artis-artis luar negeri. Kemarin ada yang bunuh diri, Michael Jackson bunuh diri, Robin Williams sebagai bawah bunuh diri, vokalis Linkin Park juga bunuh diri. Ini menandakan bahwa mereka tidak punya pegangan hidup. Kaum mayoritas non-muslim, mereka mengejar dunia. Indikator kesuksesan mereka adalah uang, jabatan. Dan apabila mereka tidak mendapatkan kesuksesan itu, maka mereka melakukan bunuh diri karena malu. Begitu juga kalau kita melihat di Jepang, mereka usaha sangat keras, bekerja begitu keras, tidur hanya 4 jam, bukan 3 jam. Dan budaya mereka, kalau seandainya mereka pulang dari kantor, cepat pulang dari kantor, mereka tidak pulang ke rumah, tapi mampir dulu ke mana? Karena malu kalau seandainya pulang kerja lebih cepat. Yang mereka kejar ini adalah pekerjaan atau achievement atau prestasi dunia, tidak menyentuh sampai akhirat. Kita kaum muslimin memikirkan masa depan, memikirkan masa akhirat, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena kehidupan di dunia dan akhirat itu mempunyai sinkronisasi. Apa yang kita lakukan di dunia otomatis akan sampai di akhirat. Misalnya kalau kita mencuri, apa yang akan terjadi di akhirat? Masuk neraka. Jadi apa yang kita lakukan di dunia mempunyai korelasi di akhirat. Meskipun kita memikirkan akhirat yang paling penting dan paling utama, Allah juga berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 7, "Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah negeri akhirat pada nikmat yang diberikan Allah padamu, tapi jangan kamu lupakan bagian dari dunia. Ya, Allah berfirman, kita mengejar akhirat tapi tidak melupakan dunia. Jadi ada balance, ada keseimbangan. Apa yang kita lakukan dunia akan mempengaruhi hasil atau asesmen kita di akhirat. Lanjutkan dari ayat tersebut, Allah juga mengatakan, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, jika kita melihat dari terjemahan ayat ini, Allah menyuruh kita untuk mengejar akhirat, mengambil sebagian aktivitas dunia, kemudian berbuat baik dan meninggalkan kerusakan. Kembali lagi kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, di Nangguakanyo, di ajar ini, apa yang telah kita perbuat?
Apakah kita membuat kebaikan atau kita membuat kerusakan? Kalau kita melihat lagi tujuan hidup kaum muslimin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadamu. Tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Itulah investasi kita untuk memperoleh akhirat. Jadi kita terus mengejar mencari ilmu. Mencari ilmu bisa juga sambil kita melakukan kegiatan usaha kita di dunia. Contohnya, mesti tanya pulau barang di suatu dusun. Mindset kita bukan menjual barang nyota pulau wing sapo 5 ribu, tablonya leribe, tam merokok abal ribu. Tapi kita tidak menghitung masalah kalkulasi. Tapi bagaimana mic ini yang kita jual memberikan manfaat kepada orang lain? Di mana toko kita di desa itu memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang ada ubahkan karena apa bedanya? Kita ubah mindset bukan masalah profit, tapi masalah manfaat. Ini adalah investasi akhirat yang dapat kita lakukan dari hal-hal kecil. Tidak usah mengalkulasi dengan profit 100%, katakan seperti itu, dengan profit oriented minded. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita melihat, apakah ada jaminan seorang pengusaha tidak bangkrut? Tidak ada jaminan. Pasti ada resiko. Terkadang begini, ada orang yang bekerja secara terus-terusan mencari pendapatan, mencari penghasilan, tapi penghasilan tidak dapat. Kemudian ada orang yang tidak bekerja tapi mendapatkan penghasilan. Kalau kita melihat korelasi seperti ini menandakan bahwa rezeki sudah ada Allah yang ngatur. Kita hanya berusaha. Bukan berarti kita tidak hanya berusaha mendapatkan penghasilan, tapi tidak ada kepastian kita mendapatkan rezeki. Jadi kembali lagi pada saat kita melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan, mencari nafkah, niat kita beribadah kepada Allah. Change our mindset, ganti pola pikir kita untuk mendapatkan hidayah dan memberikan manfaat kepada orang lain. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Ketika saya pulang ke Aceh, saya bersedih. Sekitar 12 tahun yang lalu saya merantau ke Jakarta, masuk ke Universitas Presiden. Berangkat dari Blok Semawe dengan modal nol, dengan modal yang sangat kecil, tidak mempunyai ilmu yang luas, tidak mempunyai pendapatan yang bagus. Tapi saya bernekat ingin mencari ilmu di luar Aceh. Dari TK, SD, SMP, SMA di Aceh, sehingga ruang lingkupnya hanya di Aceh saja. Jawa Urusi, Umar lagi izin kerja di Jakarta. Oh, ngapain di Jakarta? Sudah, tukangnya segala macam. Yang ekspresi atau jawaban orang tua takut. Tapi alhamdulillah mengikat orang tua berangkat ke Jakarta. Masuk ke universitas, alhamdulillah berpok beasiswa. Masuk universitas internasional, bertemu dengan kawan-kawan internasional, yang mayoritas non-muslim, dan mereka percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Lo dari kampung tengah, anak ilmu bahasa Inggrisnya. Yang saya hadapi pada saat waktu itu kan ketakutan luar biasa. Tapi
Tapi di satu sisi saya nekat, kepingin, ingin. Kenapa kita nggak bisa? Ingin. Akhirnya memberanikan diri mencoba masuk ke universitas, lupa kelas. Apa yang terjadi? Ketakutan. Teman-teman, dosen-dosen berbicara bahasa Inggris, lo hanya bahasa Inggris. Karena ketakutan tersebut, saya duduk paling belakang. Kenapa duduk paling belakang? Karena interaksinya dengan dosen itu sedikit. Kalau misalnya disuruh-suruh pasti yang di daerah-daerah depan, yang UB-nya yang akan banyak berinteraksi. Tapi saya duduk di belakang. Apa yang saya lakukan itu mendapatkan hasil IPK 1,7 dari 8 pelajaran. 6 pelajaran gagal. Dalam hati itu, nyolo hanya dari payah wolo aja. Lo merasa lo hanya kemampuan untuk bersaing dengan teman-teman yang lain. Tapi alhamdulillah berkat doa urusi, semangat urusi, lo coba dulu memikirkan apa kesalahan dalam diri. Kita mengintrospeksi diri, melihat apa kekurangan kita sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Yang paling utama bahasa Inggris. Oke. Nyolong bahasa Inggris juga. Jadi lo merombokkan, lo mengapai, lo ngaji bahasa Inggris, tapi tidak pernah bahasa Inggris. Maksud apa ngelu bahasa Inggris pun anak bahasa lain. Alhamdulillah berdasarkan praktis, berdasarkan latihan, ngaji baca bahasa Inggris. Singkat cerita, lo merombok penambahan IPK, improve, meningkat. Untuk sehingga Alhamdulillah lo menjadi lulusan tercepat. Karena lo malu heran, apa yang dasarnya? Masih tanya kalian Pak, kitab Riyadhus Shalihin bab pertama itu bicara tentang masalah niat. Allah mengukur kita dengan niat. Kalau kita niat tidak ikhlas, bersih, insyaallah Allah akan memberikan tujuan kita. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita melihat tujuan hidup. Mesti tak jauh yang motor, tak motor. Tapi hanya tujuan. Apa yang terjadi? Hanya tujuan. Yang terjadi adalah buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang bensin. Hanya tujuan. Tapi misalnya motor tak set GPS, tak klik dengan destination tujuan. Waktu tanya tujuan, tanya Pak, jin kalkulasi, palu trek kena, palu ABP kena cerita, tekniknya adalah niat. Jadi kembali lagi kita harus menggunakan niat kita. Kemarin saya melihat berita Aceh ini krisis iman. Kita melihat anak-anak muda Aceh banyak terjerumus narkoba. Yang sedih hati, saya sempat menangis melihat kondisi seperti ini. Anak-anak muda Aceh ini adalah investasi masa depan. Guru-guru kita juga generasi yang senior akan digantikan oleh generasi muda insyaallah. Tapi mesti anak muda tanya terjerumus dalam narkoba. Aceh yang terkenal dengan syariat Islamnya ini hilang. Gandeng mesti tanya Aceh, Aceh bukan syariat Islam tapi pada kita ganja. Image berita yang muncul masalah narkoba, terus narkoba. Ini mendatangkan apa? Krisis iman. Anak muda sekarang banyak di warung kopi tapi tanpa aksi. Hanya sekedar diskusi, hanya aksi. Mesti tanya kalian nangrokok. Apakah nangrokok lebih maju dari kita nyok? Mereka melakukan aksi. Kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita melakukan aksi, memberikan manfaat kepada orang lain. Hidup di dunia ini merupakan proses seleksi.
Mesti tanya nah sebuah perusahaan, tapi tak boleh kerja tanya. Puna perlu tanya seleksi, tapi yang enggak. Tamu pak perusahaan tanya, tamu pak kantor tanya. Kita melakukan seleksi, kita memilih orang-orang mana yang terpilih. Begitu juga Allah seleksi kita, mengakses kita di dunia ini, melihat keimanan dan takwa kita sehingga menarik kita, menyelamatkan kita dari neraka sehingga masuk dalam surga. Mesti tanya kalian peran daripada anak muda Aceh dalam proses katakanlah seleksi di dunia ini. Kita bertanya kepada diri kita, apa yang telah kita berbuat. Yang sebuah gerakan GPS merupakan gerakan yang sangat positif, gerakan yang sangat baik. Insya Allah memberikan transformasi pemuda-pemuda untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Dan sangat setuju untuk pemuda-pemuda Aceh ini terus bergabung di GPS untuk memberikan perubahan dan warna lain di Aceh. Karena Allah berfirman, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum apabila kaum tersebut tidak mengubah nasibnya itu sendiri. Yang disebut di situ dalam firman tersebut kaum, bukan seseorang. Kaum merupakan sebuah kelompok. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat mengubah perubahan yang lebih baik melalui GPS ini. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pernah saya bertemu seorang teman, seorang sahabat saya, berkunjung ke sekolah-sekolah anak-anak disabilitas, anak-anak yang mempunyai kelainan fisik. Kita mengunjungi sekolah tersebut untuk memberikan pelatihan. Ada seorang anak tidak dapat melihat sejak kecil. Dia tidak dapat melihat, matanya buta. Pada saat pelatihan tersebut kita tidak mengetahui bahwa anak tersebut buta awalnya. Jadi sama instruktur mengajak anak-anak tersebut untuk menggambar. Mari kita menggambar kuda, gambar kuda. Kemudian salah satu pembina spasial bilang, yang duduk di situ sudah tidak dapat melihat sejak kecil. Tapi pada saat kami melihat anak tersebut dapat menggambar kuda, kemudian kami bertanya, Dek, adik tahu gimana bentuk kuda? Tahu? Mohon maaf adik, kan tidak bisa melihat. Gimana adik bisa menggambar kuda? Allah memberikan mimpi kepada saya sehingga dia tahu kuda bentuknya seperti apa. Jika kita melihat di sini dengan ilmu keduniaan, nggak sampai pikiran kita. Gimana seorang kecil yang buta yang tidak melihat kuda dapat menggambar kuda? Tapi ilmu Allah jauh lebih tinggi sehingga memberikan mimpi sehingga dapat menggambar kuda tersebut. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nasu wal hijarah. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dari ayat tersebut Allah berfirman, peliharalah diri kita, jaga hati kita, kemudian keluarga. Kalau kita melihat negara-negara kaum non-muslim, kaum kafir, kenapa jauh lebih maju? Berdasarkan hasil penelitian, kemajuan mereka karena mengadopsi ajaran-ajaran Islam. Meskipun mereka tidak Islam, tapi mereka mengambil ajaran-ajaran Islam. Yang pertama, an-nidafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman.
Mesti tanya kalian, nah bro, icok itu pak bro. Mesti tanya nah bro tadi, kenapa bro denda? Mesti tanya denda kan tidak sedikit 2.000, 10.000 lagi nyata, 50.000. Penegakan aturan yang begitu kuat. Islam mengajarkan kita mengenai aturan. Setiap tindakan ibadah yang kita lakukan itu ada SOP-nya, ada syarat-syaratnya, ada sistemnya. Ini menandakan bahwa setiap ajaran-ajaran Islam itu ada sistemnya, ada aturannya. Kenapa kita tidak membawa sistem-sistem tersebut ke dalam kehidupan dunia? Kita mengajarkan anak kita untuk dengan buang sampah sembarangan, lampu merah kita berhenti. Tapi secara tidak langsung kita memberikan pelatihan yang salah. Nah, lampu merah lewat itu. Yang lain ini pada yang lampu merah dia aja. Ke depan apa yang terjadi? Dia akan melewati lampu merah tersebut. Dia mencontoh orang tuanya melihat sehingga aturan yang ditegakkan tidak efektif, tidak dipatuhi. Nah, kalau patuhi, aturan. Kemudian budayakan membaca. Pada saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Jibril, Iqra, baca. Anak lain tidak disuruh mendengar, tidak disuruh untuk menonton, tapi disuruh membaca. Jadi membaca ini memberikan manfaat yang lebih daripada hal yang lain. Pada saat saya dulu di Selandia Baru bertemu dengan supervisor saya, pembimbing riset saya, mengajak anaknya yang umur 3 tahun untuk ke perpustakaan dan menyuruh membaca. Selama seminggu berapa buku yang dibaca? Anak baca Al-Quran, ibu buku baca. Ternyata program yang mereka lakukan ini adalah program membaca. Jadi anak-anak kecil diberikan buku untuk membaca sehingga dia bisa memahami dengan cepat. Dan program ini disinkron dengan program pemerintah. Setiap dusun rumah baca. Setiap desa ada perpustakaan. Dan perpustakaan tersebut bukan hanya untuk sekedar membaca, tapi aktivitas tersebut. Kenapa tanya anak untuk lainnya membuat anak-anak muda tidak hanya sekedar diskusi di warung kopi, tapi juga mengajak untuk membaca. Jadi masih tanya kalau kau lebih maju, kita hanya sekedar mengkomplain, kita hanya komplain tapi tidak melakukan aksi. Ada baiknya kita memberikan manfaat kepada daerah kita, kepada desa kita, pada kota atau semua ini. Berangkat dari diri kita sendiri. Berubahlah ke hal yang lebih baik, yang lebih positif, sehingga kita memberikan manfaat kepada orang lain. Barakallahu fi lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.